Selamat malam Bapak dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ezi Zainia, yang kedua ada saya sendiri, Naomi, yang ketiga ada Vidya, dan yang terakhir ada Fatimatul Zahra. Berikut di sini ada kasusnya, yaitu seorang petugas QC sedang melakukan analisa terhadap sampel serbuk jahe instan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Baik sesuai persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional BPOM, acuan-acuan lain yang menunjang dan spesifikasi internal berdasar trial oleh R&D. Hasil analisa menunjukkan nilai angka ALT adalah 10⁸ koloni per gram. Setelah memeriksa catatan pengelolaan batch, komponen bahan aktif obat dan ekspesien yang digunakan telah melalui proses pengambilan sampel dan analisa oleh QC, sesuai dengan metode dan parameter spesifikasi yang sudah ditetapkan. Namun, nilai kadar air rimpang jahe menunjukkan nilainya cenderung tinggi, yakni 9,5%. Pada pemeriksaan sarana penunjang meliputi sistem tata udara, sistem pengelolaan air, dan sistem udara bertekanan tidak menunjukkan adanya anomali. Berikut di sini ada beberapa istilah dari kasus di atas. QC. QC atau Quality Control merupakan proses monitoring kualitas produk selama produksi. BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Standar Nasional untuk Keamanan dan Mutu Produk Obat Nasional. R&D, Research Development, Departemen yang bertugas pengujian dan pengembangan spesifikasi produk. ALT, angka lempeng total, parameter mikrobiologi untuk mengukur total koloni bakteri dalam satuan koloni per gram. Batch produksi, satuan pemrosesan produk dalam jumlah tertentu. Bahan aktif, komponen utama dalam suatu obat atau produk farmasi yang memberikan efek terapi sesuai tujuan penggunaannya. Eksipien, bahan tambahan yang ada di produk farmasi atau obat tradisional. Kadar air, persen atau jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan. Sistem tata udara, sistem yang mengatur kondisi udara dalam ruangan fasilitas produksi. Sistem pengolahan air, proses untuk memurnikan air baku menjadi air bersih yang aman untuk dikonsumsi maupun penggunaan dalam industri. Sistem udara bertekanan, dalam fasilitas farmasi atau kualitas seperti QC dan produksi. Anomali, ketidaksesuaian atau penyimpangan nilai standar. Di sini kami menemukan ada 4 rumusan masalah dari kasus di atas. Yang pertama ada bagaimana melakukan analisa terhadap sampel serbuk jahe instan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, baik dari segi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi, untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional BPOM, serta mengidentifikasi potensi masalah atau anomali yang terkait. Yang kedua, apakah dengan adanya nilai angka lempeng total ALT sebesar 10⁸ koloni per gram pada sampel serbuk jahe instan memenuhi standar keamanan mikrobiologi yang berlaku? Yang ketiga, bagaimana dampak kadar air rimpang jahe yang cenderung tinggi 9,5% terhadap mutu dan keamanan produk serbuk jahe instan yang diuji? Yang keempat, apakah metode yang dilakukan oleh QC pada proses pembuatan bahan baku sudah sesuai dengan standar? Berikut merupakan tujuan dari kasus di atas. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui analisa parameter mutu produk pada sampel serbuk jahe instan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui standar keamanan mikrobiologi dari hasil total angka lempeng sebesar 10⁸ koloni per gram. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dampak kadar air rimpang jahe yang cenderung tinggi terhadap mutu dan keamanan produk serbuk jahe instan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui metode yang dilakukan oleh QC pada proses pembuatan bahan baku sudah sesuai atau belum. Berikut merupakan diagram masalah dari kasus di atas. Kasus di atas permasalahan utamanya adalah ALT atau angka lempeng total. Di sini ada anak-anak masalahnya ada 4. Yang pertama ada material, personalia, perawatan, dan metode. Material dapat dilihat bahwa bahan baku jahe dalam proses awalnya itu dilaksanakan kurang baik.
Dan juga kadar air yang dihasilkan cenderung tinggi. Yang ketiga, penyimpanan bahan baku kurang higienis. Personalia ada seorang QC di mana kurang memperhatikan SOP seperti SOP dalam mencuci tangan dan sanitasi, serta tidak menggunakan APD dengan baik. Untuk peralatannya, alat pengering kurang efisien sehingga tercemar mikroba. Setelah itu, alat tidak dibersihkan secara rutin dan mesin pengemasnya tidak higienis. Untuk metode sendiri, metode uji mikrobiologi tidak sesuai standar dan keterlambatan dalam pemeriksaan sampel sehingga mikroba sempat berkembang. Dan yang ketiga ada rangkaian proses produksi prosedur. Kita masuk di pembahasan kasus ini. Yang pertama ada analisa sampel serbuk jahe instan, di mana sudah dilakukannya parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Parameter fisika sendiri meliputi pemeriksaan kadar air, ukuran partikel, warna, bau, rasa, dan keseragaman bobot. Untuk parameter fisika sendiri, dari keenam pemeriksaan ini, yang paling penting yaitu kadar air. Kenapa kadar air? Karena kadar air menjadi fokus utama, di mana jika kadar air ini tinggi, maka dapat menimbulkan pertumbuhan mikroorganisme. Di sini ada parameter kimia. Ada pemeriksaan senyawa aktif gingerol, sagaol, cemaran logam berat, aftaloksin, dan residu peptisida, pH, kadar abu, dan eksipien. Untuk parameter kimia, dilakukannya parameter kimia karena harus diperiksa untuk memenuhi agar spesifikasi dan aman. Selanjutnya parameter mikrobiologi. Pemeriksaan angka lempeng total, ALT, jumlah jamur, dan kapang. Standar keamanan mikrobiologi atau nilai angka lempeng total, di mana ALT sendiri merupakan salah satu parameter keamanan obat yang perlu diujikan. Di sini ALT sendiri standarnya yaitu kurang dari 10 pangkat 5 koloni per gram. Di sini mengikuti peraturan dari BPOM nomor 32 tahun 2019. Ada beberapa faktor kenapa ALT ini bisa tumbuh. Yang pertama ada kandungan dari air dari produknya, yang kedua disebabkan oleh suhu ruangan dari penyimpanannya, dan yang ketiga dari kelembapannya. Dampak air rimpang jahe yang cenderung tinggi. Dapat dilihat bahwa kadar air yang dihasilkan dari kasus di atas yaitu cenderung tinggi, di mana 9,5%. Sedangkan rentang kadar air itu kurang dari 10%. Sehingga jika kadar air ini terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan tumbuhnya mikroba yang menyebabkan dapat menurunnya stabilitas. Di mana kadar air seperti tadi sudah dijelaskan bahwa menjadi salah satu komponen utama atau faktor yang sangat besar terhadap pengaruhnya daya tahan suatu produk. Di mana jika kadar air terlalu tinggi maka dapat menyebabkan tumbuhnya mikroba. Sebaliknya, jika kadar air itu rendah, maka akan lambat pertumbuhannya sehingga bahan produk atau pangan itu dapat bertahan lama. Baik, untuk pembahasan metode pembuatan bahan baku oleh petugas QC, sudah sesuai standar atau belum? Metode ini dilakukan oleh QC dengan standar peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023, di mana QC sendiri sudah melakukan proses parameter-parameter yang penting seperti parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Namun, hasilnya tetap belum sepenuhnya efektif. Mengapa dikatakan belum sepenuhnya efektif? Karena didapatkan bahwa kadar airnya itu cenderung tinggi, 9,5%. Dan terdapat ada nilai angka lempeng total, atau di mana nilai angka lempeng total yang dihasilkan itu yaitu sebanyak 10 pangkat 8 koloni per gram. Kadar air yang terlalu tinggi, maka dapat beresiko terhadap kestabilan produk. Sedangkan nilai angka ALT menunjukkan adanya kontaminasi mikrobiologi yang sangat serius. Karena di mana ALT tadi dijelaskan bahwa batasnya itu 10 pangkat 5 koloni per gram, sedangkan yang dihasilkan yaitu 10 pangkat 8 koloni per gram. Sehingga
Dapat disimpulkan bahwa parameter yang diuji sudah sesuai, namun metodenya itu ada yang salah, seperti metode dalam pengeringan atau penyimpanan bahan baku yang belum optimal, maka dapat dipastikan bahwa hasil akhirnya itu tidak memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan. Kesimpulannya adalah evaluasi terhadap sampel serbuk jahe instan mencakup aspek fisika, kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan ketentuan BPOM serta spesifikasi internal R&D. Dari hasil uji diperoleh bahwa nilai ALT sebesar 10⁸ koloni per gram yang menunjukkan bahwa jumlah cemaran mikroba melebihi ambang batas keamanan untuk obat tradisional sehingga produk dinyatakan tidak memenuhi kriteria mutu mikrobiologi. Penyebab utamanya tingginya ALT diduga berasal dari kadar air rimpang jahe yang mencapai 9,5%. Lebih tinggi. Kondisi ini memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang pada akhirnya menurunkan stabilitas, mempercepat kerusakan, dan menimbulkan potensi risiko kesehatan bagi konsumen. Walaupun prosedur QC telah dilaksanakan sesuai standar, meliputi pemeriksaan bahan baku, fasilitas pendukung, dan parameter spesifikasi, temuan tingginya kadar air mengindikasikan adanya masalah pada tahap pengolahan atau kendala proses, seperti pengeringan, penyimpanan, maupun penanganan setelah produksi. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut serta penerapan langkah korektif dan preventif, yaitu CAPA, untuk menjamin mutu produk tetap sesuai persyaratan yang berlaku. Berikut merupakan tabel CAPA. Yang pertama, kualitas produk. Permasalahannya yaitu hasil yang didapatkan menunjukkan adanya ALT. Corrective action-nya, alat pengeringan kurang efisien sehingga tercemar mikroba. Seorang QC kurang memperhatikan SOP seperti mencuci tangan dan sanitasi, dan tidak menggunakan APD. Preventive action-nya lebih diperhatikan kembali untuk proses pengujian mikrobiologi setiap bahan baku yang akan digunakan dan dilakukannya audit rutin pemasok. PIC-nya ada QC, QA, dan supervisor produksi. Untuk target waktunya kurang dari 3-7 bulan. Untuk yang kedua ada parameter fisik. Permasalahannya yaitu kadar air rimpang yang cenderung tinggi 9,5%. Corrective action-nya, periksa ulang proses pengeringan rimpang jahe. Preventive action-nya lebih diperhatikan kembali untuk proses pengeringannya, apakah sudah sesuai atau belum, dan dilakukannya monitoring kadar air setiap batch sebelum dilakukan pengemasan. PIC-nya QC dan supervisor produksi, targetnya 7 hari atau kurang dari 1 bulan. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih dari kelompok 6. Selamat malam.